Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang kami hormati, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang kami hormati, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi beserta jajarannya, yang kami hormati pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Penyelenggara PTKL beserta pimpinan perguruan tinggi kementerian lain, yang kami hormati staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta sosialisasi baik yang bergabung secara luring maupun daring melalui aplikasi Zoom dan streaming YouTube. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi menyelenggarakan sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam masa evaluasi dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Sambutan dan arahan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Sambutan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Sosialisasi dan paparan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam masa evaluasi oleh PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi dan dipandu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, membuka sosialisasi pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, sambutan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yuliati beserta jajaran, Ibu dan Bapak pejabat eselon 1 Kementerian dan Lembaga Penyelenggara PTKL, Ibu dan Bapak pimpinan PTKL, serta para tamu undangan sosialisasi. Perubahan global dan perkembangan teknologi yang terjadi semakin pesat menuntut pendidikan tinggi terus berkembang. Peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, dan proses pembelajaran adalah hal yang mutlak dilakukan agar kita dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi dengan daya saing global. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami di Kemendikbudristek mendorong perguruan tinggi di Indonesia mengakselerasi peningkatan kualitas, termasuk perguruan tinggi oleh kementerian lain atau PTKL. Sejalan dengan hal tersebut, PP nomor 57 tahun 2022 lahir dari kebutuhan menata penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional, terutama PTKL. Penataan yang diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan memastikan tersedianya layanan pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang terstandarisasi, berkualitas, dan bermakna. Sebagai upaya perwujudan ini, PP nomor 57 tahun 2022 mengamanahkan Kemendikbudristek untuk melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan PTKL seperti disebutkan dalam surat edaran Mendikbudristek nomor 4 tahun 2023. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang baik, sejalan dengan visi Merdeka Belajar. Selama pelaksanaannya, tentu kami melakukan koordinasi yang intens dan produktif dengan kementerian lembaga, penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dan profesi untuk menjamin pelaksanaan evaluasi yang objektif dan juga transparan. Pada kesempatan ini saya menekankan bahwa selama pelaksanaan evaluasi, PTKL tetap dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, PTKL juga dapat menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2023-2024 dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dan perlu diingat bahwa hasil evaluasi dan peta jalan penyesuaian PTKL disepakati. Patut diingat bahwa sebelum hasil evaluasi ini disepakati, kami akan menghentikan proses perizinan pembukaan prodi baru atau pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi baru. Selama evaluasi berlangsung, kami hanya memproses usul penutupan prodi dari perguruan tinggi. Hal ini kami lakukan untuk memastikan proses evaluasi dapat berjalan secara optimal. Transformasi sistem pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak dalam meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Besar harapan saya agar semua PTKL di Indonesia terlibat secara aktif dalam evaluasi ini, membuka pintu untuk berdiskusi, dan memberikan data-data yang relevan. Gotong royong seluruh pihak dalam meningkatkan mutu pembelajaran akan menghadirkan transformasi sistem pendidikan nasional yang menghadirkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Ibu Kiki Yuliati, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, seluruh pimpinan eselon 1 pada kementerian dan lembaga atau yang mewakili seluruh penyelenggara perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga lain, atau seluruh pimpinan PTKL, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Saryadi, yang nanti akan menjadi moderator dalam sesi sosialisasi yang akan diselenggarakan.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Bapak Fajar Subhan beserta seluruh tim dan jajarannya, para tim dari pakar yang membantu kami menyiapkan segala sesuatunya mengenai implementasi PPPTKL, dan tim ahli dari pendidikan vokasi, serta Bapak Ibu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam kondisi yang damai dapat menghadiri acara ini, sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ibu dan Bapak sekalian, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana dan tim pakar yang telah membantu kami menyiapkan acara ini dan menyiapkan berbagai instrumen yang nantinya akan disosialisasikan. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu, pimpinan perguruan tinggi kementerian dan lembaga, serta pimpinan lembaga, pimpinan kementerian dari Eselon 1 yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri bahwa dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat amanah dari PP tersebut untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain. Ibu dan Bapak sekalian, amanah di peraturan pemerintah tersebut adalah evaluasi, namun dalam kegiatannya nanti kita lebih banyak akan menekankan pada proses pemetaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan surat edaran yang tentunya kami harapkan sudah diterima oleh Bapak dan Ibu dari kementerian dan lembaga lain, bernomor 4 tahun 2023 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Menteri apa saja kurang lebih isinya garis besarnya. Surat edaran tersebut kami terbitkan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak dan Ibu penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga sejak pemberlakuan PP 57 2022. Pertanyaan-pertanyaan terus berdatangan kepada kami sehingga surat edaran itu diterbitkan untuk sementara menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan pada kali ini kami menyelenggarakan sosialisasi untuk memperjelas pesan pada surat edaran tersebut dan kemudian menyampaikan kepada Bapak dan Ibu rencana setelah surat edaran tersebut diterbitkan. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, selain surat edaran Mendikbudristek nomor 4 tahun 2023, maka kami akan menyusun berbagai langkah dan tahap untuk melakukan pemetaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain, yang nantinya itu akan menjadi peta jalan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian dan lembaga non-kementerian. Dan kemudian hasil pemetaan itu juga digunakan untuk menyusun regulasi-regulasi yang perlu ditetapkan sesuai dengan amanat PP 57 2022. Dalam tahap pemetaan atau di dalam amanat PP dinyatakan sebagai tahap evaluasi, kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan intens dengan para eselon 1 yang mengelola perguruan tinggi di kementerian dan lembaga non-kementerian. Dan tujuan dari kami melakukan pemetaan ini atau tujuan dari pemberlakuan PP 57 tahun 2022 adalah untuk mewujudkan tata kelola atau governance perguruan tinggi secara nasional yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam Undang-Undang Dasar tersebut dinyatakan bahwa pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, PP 57 tahun 2022 ditetapkan, diberlakukan untuk mengemban amanat tersebut. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kami berharap bahwa para pengelola perguruan tinggi kementerian dan lembaga dapat bekerja sama dengan kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian dalam
rangka kita melakukan pemetaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh kementerian dan lembaga non-kementerian, sedemikian rupa agar pengelolaan perguruan tinggi oleh kementerian dan lembaga non-kementerian dapat lebih optimal, selaras dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kita harapkan juga dapat meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan program-program studi yang sejenis, dan kemudian kami harapkan program-program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di bawah kementerian dan lembaga non-kementerian lebih spesifik sesuai dengan bidang dan kekhususan, sehingga dapat lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga. Ibu dan Bapak sekalian, kami harapkan juga Ibu dan Bapak sekalian berkenan untuk terus berkomunikasi dengan kami baik dalam proses pemetaan maupun dalam proses penyusunan peta jalan penyelenggaraan perguruan tinggi kementerian dan lembaga. Semoga kegiatan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat dengan lebih mudah, lebih lancar mengemban amanah menyelenggarakan berbagai tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita, dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat, membangun kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam masa evaluasi. Kami undang moderator kita pada siang hari ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Saryadi. Kepada Bapak Saryadi, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rachel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Juliati. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari Kementerian Lembaga, kemudian pimpinan perguruan tinggi Kementerian Lembaga. Yang saya hormati teman-teman semua dari Kemendikbudristek, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kita menginjak sesi ketiga, di mana pada kesempatan sesi ketiga ini akan ada penyampaian materi tentang SE nomor 4 tahun 2023, dan bertindak sebagai narasumber. Izinkan saya Saryadi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan memoderasi kegiatan pada siang hari ini. Jadi nanti Pak Fajar akan menyampaikan surat edaran nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan PTKL di masa transisi, dan juga nanti akan diikuti dengan penjelasan tata cara pengisian instrumen pendataan. Guna memastikan keteraturan di dalam sesi ini, nanti kami mohon Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan melalui link yang sudah kami share di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu sekalian, sepanjang nanti Pak Fajar menyampaikan materi, Bapak Ibu sekalian sekiranya ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui link yang sudah disiapkan. Dan nanti setelah paparan dari Pak Fajar, kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih begitu ya, untuk bisa direspon oleh Pak Fajar ataupun tim pakar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang bergabung pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami persilahkan pelaksana tugas Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Muhammad Fajar Subhan, untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Sesdijen. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi,
kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Eselon 1 pada kementerian dan lembaga atau yang mewakili, juga Bapak Ibu pimpinan Eselon 2, juga yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan penyelenggara perguruan tinggi, kementerian lain atau lembaga pemerintah non-kementerian atau yang biasa kita sebut dengan PTKL, Bapak Ibu para hadirin, juga tim dari pendidikan tinggi vokasi yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi atau paparan tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri tentang tindak lanjut dari terbitnya PP 57 tahun 2022 yang juga telah disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Dirjen. Mohon izin Bapak Ibu untuk kami share screen. Yang pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pasca terbitnya PP 57 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian atau PTKL telah diterbitkan SE Mendikbudristek nomor 4 tahun 2023 yang mana di dalam SE tersebut ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama adalah bahwa amanah PP 57 tersebut diperlukan satu tahapan evaluasi untuk pengelolaan PTKL yang lebih terstruktur dan peningkatan pembelajaran yang lebih terarah dan spesifik kekhususannya. Nah, di dalam edaran nomor 4 tahun 2023 itu adalah merupakan rujukan kita bersama di dalam penyelenggaraan PTKL khususnya. Tadi sesuai dengan pasal 28 diamanahkan bahwa ada tahapan masa evaluasi. Nah, tahapan evaluasi sendiri itu diamanahkan. PTKL lain kayaknya Pak Dir. Ya, mohon maaf, ada periode evaluasi itu akan kita laksanakan sampai dengan 20 Desember 2024. Jadi kita diberikan waktu 2 tahun semenjak SE itu diterbitkan untuk bisa melaksanakan tahapan evaluasi. Next. Oh, yang itu Raoesta. Yang itu dicerahin aja. Next. Oh, sebelumnya ada orang yang diputar ini. Saya sih Pak. Sebelumnya. Wah, Apa yang bocor Bapak Ibu? Nah, masa evaluasi pada SE nomor 4 tersebut itu memuat beberapa hal yang penting terkait dengan kebijakan. Yang pertama, dalam masa evaluasi itu bagaimanakah proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di PTKL Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah tentang penerimaan mahasiswa baru. Kemudian berikutnya adalah tentang perizinan PTKL meliputi pembukaan perguruan tinggi, kemudian penutupan, pembukaan program studi dan lain sebagainya. Yang tentu ini juga harus diberikan kejelasan gitu sehingga SE tersebut memuat hal tentang perizinan juga, termasuk di dalamnya yang keempat adalah proses koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Juga yang tak kalah pentingnya juga kita sudah menetapkan beberapa hal tentang bagaimana nantinya jika ada beberapa yang kurang jelas atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kita juga membuka ruang untuk forum diskusi melalui helpdesk. Next. Nah, untuk yang poin pertama di dalam SE tersebut itu adalah menyangkut tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya adalah bagaimana keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa kita yang sedang melaksanakan pendidikan di lembaga pendidikan Bapak Ibu semua.
Jadi di dalam kebijakannya untuk pelaksanaan pendidikan ini, kami tetap memberikan atau Menteri tetap memberikan arahan bahwa selama masa evaluasi PTKL ini tetap dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu semua silakan dalam masa evaluasi nanti selama masa evaluasi tersebut Bapak Ibu dipersilakan untuk tetap melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, sampai dengan kapan yaitu ya sampai dengan tahap evaluasi nanti kita tetapkan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya, maka hasil dari proses evaluasi itu nanti yang menentukan bagaimana proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Next. Kemudian yang kedua tentang penerimaan mahasiswa baru di masa evaluasi ini diharapkan bahwa para PTKL itu tetap melaksanakan tridharma ya tanpa terganggu. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademiknya sekarang yaitu tahun 2023-2024 tetap dilaksanakan dengan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang selama ini telah dilaksanakan oleh masing-masing PTKL. Ini mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua tentang apakah tahun ini masih boleh menerima mahasiswa atau tidak. Jadi khusus untuk tahun ini Bapak Ibu masih diperkenankan untuk menerima mahasiswa baru dengan mekanisme yang sudah ada di Bapak Ibu semua. Nah, kenapa demikian? Karena dalam amanah PP PTKL itu bahwa pendidikan khususnya yang pendidikan non kedinasan apabila nantinya di dalam roadmap atau peta jalan penyesuaian nantinya akan di bawah pengelolaan kementerian, maka secara penerimaan mahasiswanya akan mengikuti mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kementerian. Kemudian untuk mekanisme penerimaan baru di tahun berikutnya, yaitu tahun akademik 2024-2025, itu akan diumumkan lebih lanjut sesuai dengan hasil evaluasi yang nantinya akan kita laksanakan yang tadi sudah kami jelaskan diberikan waktu sampai dengan Desember tahun 2024. Next. Nah, yang ketiga tentang layanan perizinan, Bapak Ibu semua, layanan perizinan PTKL itu akan dihentikan sementara sampai pelaksanaan evaluasi nanti selesai dilaksanakan. Layanan apa saja yang dihentikan itu? Yang pertama adalah pendirian perguruan tinggi, kemudian yang kedua adalah perubahan bentuk perguruan tinggi, berikutnya adalah perubahan nama, kemudian yang keempat adalah perubahan lokasi, kemudian ada penggabungan, yang berikutnya adalah penyatuan perguruan tinggi, kemudian pembukaan program studi dan perubahan nama atau nomenklatur program studi. Ini adalah beberapa perizinan yang saat ini dihentikan sementara sampai evaluasi penyelenggaraan PTKL selesai dilaksanakan. Next. Kemudian yang keempat, Kemendikbudristek itu akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua pengelola perguruan tinggi, kementerian lembaga dan LPNK selama masa evaluasi. Jadi sesuai dengan amanah tadi disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa tahapan evaluasi ini akan sangat banyak melibatkan dan bekerja sama dengan Bapak Ibu semua dalam menetapkan peta jalan penyesuaian PTKL nanti. Jadi mohon nanti kerjasama yang baik Bapak Ibu semua, baik itu dalam menyampaikan data, kemudian juga mencarikan solusi terbaik dan menetapkan peta jalan bagi prodi-prodi yang ada di bawah perguruan tinggi Bapak Ibu semua, serta juga peta jalan bagi kelembagaan perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Next. Nah, tentu dalam perjalanan nanti akan ada banyak diskusi dan juga ada pertanyaan atau beberapa hal-hal yang kurang jelas yang diterima oleh Bapak Ibu semua yang dan perlu didiskusikan dengan kami. Oleh karena itu, dalam masa evaluasi ini kami membuka helpdesk untuk PTKL di mana Bapak Ibu semua bisa berdiskusi, bisa menanyakan beberapa hal yang terkait dengan apa yang harus dilakukan dan kira-kira bagaimana atau tidak kejelasan data dan sebagainya.
Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami di ptklvokasi@kemendikbud.go.id. Demikian Bapak Ibu, penjelasan lebih rinci dari SE nomor 4 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dari kementerian lain. Mudah-mudahan dengan adanya SE ini, beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Dirjen terhadap kami tentang apa dan bagaimana tindak lanjut PTK ini selanjutnya dapat menjadi lebih jelas. Namun demikian, apabila masih ada hal yang perlu didiskusikan pada kesempatan kali ini, kami di sini semua dan sekaligus juga masih ada Bu Dirjen, barangkali nanti bisa menjelaskan lebih rinci tentang hal-hal yang mungkin belum jelas dari Bapak Ibu semua. Demikian untuk sementara untuk sesi 1 tentang penjelasan dari SE nomor 4 tahun 2023. Sementara saya akhiri dulu dan saya kembalikan kepada Pak Saryadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, bisa langsung ke penjelasan tentang form yang harus diisi gitu ya, yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu dari PTKL Pak Fajar, supaya nanti kita di akhir bisa fokus untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Fajar atau barangkali tim pakar ataupun Bu Dirjen. Barangkali langsung saja Pak Fajar untuk yang data-data yang harus disiapkan oleh teman-teman kita dari PTKL dalam rangka evaluasi ini Pak Fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui link yang sudah kami siapkan. Monggo Pak Fajar. Baik Pak Sar, izinkan saya juga untuk melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang permohonan atau permintaan data untuk tahapan evaluasi, di mana dari data tersebut nanti akan menjadi bahan diskusi untuk kita bersama untuk menetapkan peta jalan PTKL, yang mana permohonan data ini sudah kami sampaikan pada Ibu semua melalui surat per hari ini. Mudah-mudahan dengan surat yang kami minta itu bisa segera ditindaklanjuti dengan deadline kurang lebih mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memenuhi tanggal 30 Mei tahun 2024. 2023, di mana kami sudah siapkan form, kemudian juga bagaimana cara mengupload dan di mana menguploadnya. Mohon izin, next selanjutnya. Sebenarnya ini tidak saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa pengisian data untuk perguruan tinggi di lingkungan lain dan lembaga non-kementerian ini sebenarnya merupakan amanah dari pasal 28, di mana kita bersama harus melaksanakan tahapan evaluasi, dan juga tadi sudah ada surat edaran yang disampaikan di presentasi sebelumnya. Next saja. Nah, di dalam pasal 28, Bapak Ibu tentu juga sudah mengetahui bahwa pada tahapan ini kita diminta untuk melaksanakan tahapan evaluasi, ya, di mana pada pasal 28 ayat A itu kalau kita baca, Menteri berkoordinasi dengan menteri lain dan pimpinan mereka melakukan evaluasi ya terhadap PTKL yang ada sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan paling lambat 2 tahun. Tadi sudah sampaikan. Kemudian dalam hal evaluasi, sebagaimana dimaksud Pak Rupa tadi, bahwa PTKL melalui sesuai dengan peraturan pemerintah ini, Menteri akan memberikan persetujuan keberlanjutan penyelenggaraan PTKL, dan PTKL tetap menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal evaluasi, tadi sebagaimana huruf A ternyata belum sesuai, maka menurut peraturan pemerintah ini, Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau PMK untuk menetapkan peta jalan. Jadi ada 2 hal ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, jika sesuai maka silakan dilanjutkan begitu ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi apabila belum sesuai, maka sesuai dengan amanah PP 57 ini, Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau pimpinan PNK untuk menetapkan peta jalan penyusunan PTKL.
Nah, peta jalan penyusunan PTKL sebagaimana huruf C tadi itu ada 3 opsi Bapak Ibu semua. Yang pertama, menyelesaikan pembelajaran dalam program studi tertentu sampai semua mahasiswanya lulus dan tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada program studi tersebut. Kemudian yang kedua adalah dapat membuka program studi baru sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Dan atau yang ketiga, menteri lain atau pemimpinan PNK menyerahkan penyelenggaraan kepada menteri dan dapat terlibat dalam pembinaan PTKL yang diserahkan. Nah, kemudian berikutnya dalam hal PTKL telah menyelesaikan pembelajaran dalam program studi sampai semua mahasiswa akan lulus, ya, maka menteri akan mencabut izin program studi. Dan berikutnya yang terakhir adalah menteri lain atau pimpinan BNK membubarkan PTKL apabila seluruh program studi yang diselenggarakan PTKL dicabut izinnya oleh menteri. Demikian kira-kira amanat dari pasal 28. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, dalam tahapan evaluasi ini kami memerlukan beberapa data yang kami peroleh baik dari data yang sudah ada, yaitu melalui platform yang selama ini sudah kita gunakan, yaitu di PD Dikti, dan kemudian juga data yang harus Bapak Ibu isi. Next. Nah, kami memohon bahwa di dalam surat itu menekankan kembali kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mengupdate dan memperbarui data di PD Dikti. Karena data di PD Dikti akan menjadi acuan kita bersama untuk mengevaluasi beberapa data yang terkait dengan apa yang harus kita laksanakan untuk tahapan evaluasi. Selain itu ada form isian. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mengupdate data di di PD Dikti. Kemudian yang kedua mengisi form isian yang sudah kami sediakan yang cukup panjang ini. Namun sebenarnya isinya cukup singkat sebenarnya. Jadi memang untuk memperoleh datanya saya kira mungkin Bapak Ibu perlu waktu untuk bisa mengisinya. Ada kurang lebih ada sekitar 20 kolom yang harus diisi oleh Bapak Ibu semua. Mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 20. Ini agak kecil, mohon maaf. Tapi ini sudah kami pilah-pilah supaya agak besar. Next, slide ketiga. Nah, itu ada data Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, yang bagian paling atas itu adalah Bapak Ibu harus mengisi nama kementerian atau lembaganya. Kemudian nama perguruan tingginya yang baris berikutnya. Baris berikutnya lagi adalah kode perguruan tingginya. Kode perguruan tinggi ini tentu Bapak Ibu semua sudah mendapatkan karena di dalam izin pendirian pasti ada nomor atau kode perguruan tingginya. Kemudian yang berikutnya adalah alamat kampus utama PT. Yang dimaksud kalau kampus alamat utama PT ini adalah kampus di mana izin Bapak Ibu tertera. Jadi mau nanti kami bisa mengeceknya di alamat tersebut. Dan Bapak Ibu bisa mencocokkan kembali di SK pendirian, itu pasti ada di mana alamat kampus utamanya. Kenapa demikian? Karena beberapa perguruan tinggi tempat Bapak Ibu semua ada yang memiliki kampus di luar kampus utama. Jadi biasa kita sebut dulu PDD atau PSDKU Bapak Ibu ya. Jadi nanti PDD atau PSDKU itu ada di kolom berikutnya yang di tabel itu yang harus kita isi. Sehingga alamat kampus utama ini tentu akan berbeda jika Bapak Ibu semua punya alamat PSDKU itu ya. Kemudian akreditasi perguruan tingginya. Nah, untuk akreditasi perguruan tinggi ini tentu juga harus disampaikan berlakunya sampai dengan kapan. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa menulisnya di sini. Kalau dengan yang sistem lainnya berarti akreditasi A atau B atau C ya. Kalau dengan yang baru dengan unggul, baik sekali atau baik. Kemudian selanjutnya untuk tabelnya yang tadi kami sampaikan sebanyak kurang lebih ada 20 kolom yang harus diisi. Itu kolom pertama nomor, kemudian nama prodi. Jadi Bapak Ibu harus menyebutkan nama prodi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu semua, termasuk jenjangnya. Jadi untuk jenjang, saya sebutkan dulu kolom berikutnya supaya urut. Setelah nama prodi itu adalah domisili prodinya. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu semua PSDKU berarti ini pasti akan berbeda dengan alamat kampus utamanya. Jadi Bapak Ibu harus menyebutkan nama kabupaten atau kotanya. Kemudian berikutnya adalah provinsinya. Kemudian berikutnya adalah jenjang prodinya. Yang prodinya Bapak bisa sebutkan.
diploma 2, diploma 3, atau diploma 4, atau mungkin Bapak Ibu ada menyelenggarakan sarjana terapan. Namun barangkali juga Bapak Ibu ada yang menyelenggarakan sarjana. Jadi yang ada sarjana juga Bapak Ibu harus tuliskan di situ bahwa penyelenggaranya adalah misalnya S1 gitu ya, atau S2 dan sebagainya. Bapak Ibu harus menyebutkan itu karena jenjang prodi ini betul-betul harus Bapak Ibu secara spesifik. Kemudian untuk akreditasi prodinya juga demikian, peringkat akreditasinya apa gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau tadi peringkat akreditasi perguruan tinggi, kali ini prodi, jadi Bapak Ibu bisa sebutkan A, B, C, atau tadi itu unggul, baik sekali atau baik, dan berlakunya sampai dengan kapan. Itu adalah untuk kolom 6 dan 7. Kemudian kolom berikutnya, untuk kolom 8, 9, dan 10, itu Bapak Ibu harus menyampaikan data mahasiswa aktifnya per 2022-2023. Mahasiswa aktif yang dimaksud di sini ya berarti mulai semester 1 sampai dengan semester terakhir, ya, yang ada di kampus Bapak Ibu semua. Dengan penggolongan yang pertama CPNS, jadi status mahasiswa yang menjadi calon PNS, atau Bapak Ibu semua ada yang statusnya mereka adalah mahasiswanya adalah PNS. Jadi kalau PNS berarti kolomnya ada ditaruh di kolom nomor 9. Setelah itu berikutnya adalah umum. Jadi umum yang dimaksud di sini ya berarti kalau Bapak Ibu menerima dari masyarakat umum dan bukan calon CPNS dan PNS, maka menaruh jumlah mahasiswanya di kolom umum. Demikian. Kemudian tentang jumlah lulusan tahun 2021-2022 ini adalah lulusan yang baru saja Bapak Ibu wisuda di tahun kemarin. Ya dengan status 3 macam. Yang pertama adalah otomatis diterima PNS pada kementerian lain atau penyelenggara. Jadi Bapak Ibu kalau menyelenggarakan program studi yang mereka sebenarnya diterima sebagai CPNS, maka Bapak Ibu ditaruh di sini secara jumlahnya. Dan yang tahun kemarin di wisuda sebanyak berapa orang. Kemudian yang PNS, jadi mereka sebenarnya ini yang kolom yang 11 ini yang diterima di Kementerian Bapak Ibu sendiri. Barangkali ada Bapak Ibu yang PNS-nya itu diterima di kementerian lain. Maka kalau diterima di kementerian lain di luar Kementerian Bapak Ibu semua, ya, maka Bapak Ibu mengisinya di kolom 12. Nah, yang kolom 13 itu adalah dari masyarakat umum. Ya. Kemudian tentang pembiayaan pendidikan per mahasiswa, itu Bapak Ibu bisa mengisi di kolom 14, 15, dan 16. Ya. Sekali lagi, ya, biaya pendidikan per mahasiswa ini menghitungnya itu jangan salah ya Bapak Ibu semua, di sini bukan biaya total, tapi Bapak Ibu bisa mengisi dengan biaya pendidikan per mahasiswa. Ya. Itu terdiri dari 3 kolom, di sini harus diisi, yaitu kolom 14, kolom 15, dan kolom 16. Kolom 14 itu adalah biaya operasional yang berasal dari pemerintah per mahasiswa. Ya. Kemudian yang kolom 15 itu adalah rata-rata UKT atau biaya kuliah per semester gitu ya, per mahasiswa yang dibebankan kepada para mahasiswa. Jadi ini satuannya semuanya per semester Bapak Ibu. Jadi biaya operasional itu juga per semester. Kemudian rata-rata UKT juga per semester. Dan kolom berikutnya yang kolom 16 itu adalah penjumlahan dari kolom 15 dan 15. Di mana di sini disebutkan sebagai BKT atau biaya kuliah begitu kira-kira ya tunggal per semester. Itu merupakan penjumlahan dari biaya operasional dari pemerintah per mahasiswa per semester plus rata-rata UKT per mahasiswa per semester gitu. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jelas, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di chat room. Kemudian berikutnya adalah tentang sumber daya. Kami membutuhkan data jumlah dosen Bapak Ibu semua, jumlah instruktur atau jumlah widyausaha dan jumlah tendiknya. Tendik ini termasuk juga PLP. Nah, untuk jumlah dosen Bapak Ibu semua harus mengisi kolom 17 itu menjadi 2 macam.
yaitu PNS dan non-PNS. Betul ya Bapak Ibu semua? Kemudian berikutnya yang instruktur itu juga sama, Bapak Ibu harus menyebutkan berapa jumlah yang PNS, berapa jumlah yang non-PNS. Berikutnya Widyaswara, barangkali Bapak Ibu semua juga ada Widyaswara, juga mengisi berapa jumlah PNS-nya, berapa jumlah non-PNS-nya. Kemudian untuk Tendik, untuk PLP juga demikian, Bapak Ibu harus mengisi jumlah PNS dan non-PNS-nya. Demikian penjelasan untuk slide yang sampai dengan yang slide kolom ke-20. Next. Nah, jika Bapak Ibu kurang jelas di bawah tabel tersebut, itu ada penjelasan Bapak Ibu semua. Jadi ada penjelasan kolom yang nomor 1 itu adalah misalnya nomor urut, nomor 2 nama prodi dan sebagainya. Sesuai dengan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Jadi di bawah itu ada petunjuk pengisian kolomnya. Next. Kolom 16 juga demikian. Tadi saya 11 sampai 16 juga demikian. Tadi kami sudah jelaskan. Next. Ini juga sudah saya jelaskan. Jadi demikian kira-kira Bapak Ibu isian data yang harus Bapak Ibu isi di dalam tahap awal dari tahapan evaluasi, di mana dari data ini nanti kita akan bisa berdiskusi tadi itu tentang satu kesesuaian, dan yang kedua adalah tentang peta jalan apa yang nanti harus kita lakukan setelah kita mendapatkan data dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya tekankan untuk checklist terhadap data Bapak Ibu semua, maka sekali lagi kami meminta Bapak Ibu semua untuk bisa mengupdate data di PD Dikti seperti saya jelaskan di awal tadi. Ya. PD Diktinya harus segera diupdate dan disesuaikan dengan isian yang Bapak Ibu akan isi di tabel yang tadi kami sampaikan. Dan mohon pengisian ini kami tunggu sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2023. Dan di dalam surat yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua sudah ada alamat link untuk mengupload data-data yang kami minta, sekaligus juga ada data yang dikirim secara manual ke tempat kami yang harus ditandatangani oleh Bapak Ibu semua, di mana data yang dikirim dan tabel yang dikirim harus mendapat pengesahan dari pimpinan masing-masing perguruan tinggi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah mengisi data tersebut dengan baik dan benar. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Barangkali ada juga diskusi dan ada hal yang kurang dalam penjelasan ini, kiranya bisa ditulis di dalam chat. Untuk sementara saya kembalikan penjelasan ini dan kami akhiri dan kembalikan kepada Pak Saryadi. Terima kasih Pak Sar. Terima kasih Pak Fajar sudah memberikan elaborasi lebih jauh surat edaran Mendikbudristek nomor 4 tahun 2023. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Fajar gitu ya, bahwa selama masa evaluasi yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2024, ada 5 pengaturan yang ada di dalam surat edaran. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga adalah tentang perizinan PTKL. Yang keempat adalah proses koordinasi dalam rangka evaluasi. Dan yang kelima adalah forum diskusi atau barangkali akses untuk bisa komunikasi lebih lanjut antara kementerian lembaga dengan Kemendikbudristek untuk penyelenggaraan evaluasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fajar, berikut juga dengan permintaan data PTKL. Dan tadi secara rinci Pak Fajar juga sudah menyampaikan kebutuhan data dalam rangka evaluasi, berikut juga dengan tenggat waktu gitu ya, tenggat waktu yang disediakan untuk pengisian data dari masing-masing PTKL.
Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami telah menerima cukup banyak pertanyaan gitu ya melalui kolom chat atau link yang sudah kami sediakan. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Sudono gitu ya dari Sekolah Tinggi Multimedia. Nanti kami mohon perkenan Pak Fajar untuk bisa merespon, atau barangkali juga kalau Bu Dirjen berkenan dan berkesempatan nanti bisa memberikan tanggapan juga gitu ya. Dari Pak Sudono dari Sekolah Tinggi Multimedia, beliau menanyakan STMM memiliki satu prodi program S1 dengan surat edaran nomor 4 tahun 2023 itu kami boleh menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 tahun 2024. Pertanyaannya, apakah mahasiswa yang kami terima itu akan lulus tetap dalam program S1 atau harus berubah menjadi program vokasi setelah selesai masa 2 tahun atau evaluasi? Mohon bisa ditanggapi Pak Fajar supaya tuntas begitu ya, baru nanti saya akan bergeser ke penanya berikutnya. Mohon izin Bu Dirjen untuk menjawab. Ibu jangan dianut, Mbak. Ibu jangan dianut. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Sudono. Jadi berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012, kementerian dan lembaga non-kementerian di luar Kemendikbud dan Kemenak itu hanya boleh menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam format vokasi dan profesi. Sehingga sementara di dalam Undang-Undang 12 juga sekolah tinggi itu boleh menyelenggarakan akademik ya Pak Sudono. Jadi nampaknya ini tidak mendahului pemetaan ya Pak. Nampaknya pilihan diberikan kepada kementerian atau lembaga yang selama ini mengelola sekolah tinggi multimedia untuk memilih apakah ada perubahan bentuk sekolah tingginya, berubah menjadi politeknik atau akademi, lalu menyelenggarakan seluruh program studinya dalam bentuk program vokasi. Seperti itu Pak, jadi saya melihatnya kemungkinannya peta jalannya ke arah sana. Tapi saya berharap sebetulnya mohon maaf Bu Dirjen, termute Ibu. baik, Pak Sudono, saya nggak tahu sampai di mana tadi Pak Iya, Saryadi. yang tadi sudah cukup lengkap Bu, cuma di kalimat penutup tadi aja Ibu yang termute Ibu. Ya, jadi tanpa melalui tanpa mendahului pemetaan, seperti itu kelihatannya peta jalannya. Namun saya berharap pemetaan atau peta jalan nantinya seperti apa dari STMM ini setelah kita mendapat data lebih lengkap menggunakan format yang tadi barusan disampaikan Pak Fajar ya Pak Sudono. Jadi nanti kita perdalam dari sisi kurikulum, capaian pembelajaran dan sebagainya. Lalu kita membuat peta jalannya. Itu dari saya Pak Saryadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen atas respon terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sudono dari Sekolah Tinggi Multimedia. Semoga sudah bisa menjawab Pak Sudono. Kami bergeser ke penanya kedua. Silakan bisa ditampilkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Effendi dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan bagi PTKL yang ingin mengajukan penambahan prodi dan perubahan kelembagaan karena kebutuhan yang sangat mendesak? Kami persilahkan Pak Fajar atau barangkali Bu Dirjen berkenan merespon. Baik, terima kasih Pak Effendi atas pertanyaannya. Mungkin
karena kami belum mendapat penjelasan lebih rinci ya Pak, yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak itu apa, tetapi prinsipnya sebenarnya sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan itu, selama belum ada penetapan hasil evaluasi, maka perizinan program studi baru yang nantinya akan Bapak usulkan itu belum dapat diproses. Jadi kami sarankan menggunakan waktu selama masa evaluasi ini untuk bisa menyiapkan apa saja kira-kira nanti syarat-syarat perizinan prodi yang akan disampaikan, baru nanti setelah tahapan evaluasi dan penetapan selesai dan memutuskan bahwa pembukaan prodi untuk perguruan tinggi Bapak bisa dilaksanakan, maka silakan Bapak Ibu Pak Effendi bisa submit ke sistem perizinan yang sudah kami buka gitu. Kira-kira demikian Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Effendi. Jadi yang message-nya sangat jelas dari Pak Fajar bahwa SE yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek atau sudah dikeluarkan dari Kemendikbudristek ini akan menjadi acuan kaitannya dengan perizinan gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan juga ketika menyimpulkan penyampaian Pak Fajar tadi ya, ada 5 poin terkait pengaturan di dalam surat edaran. Kami bergeser ke penanya ketiga, ada Pak Fahriyadi Pakaya dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Pertanyaannya adalah, apakah salah satu hasil evaluasi adalah rekomendasi peleburan PTKL ke Kemendikbudristek, ataukah apa begitu? Kami persilakan Pak Fajar, meskipun hal ini tadi sebenarnya sudah ada ya di dalam paparan Pak Fajar, namun mohon perkenan Pak Fajar untuk bisa mengelaborasi lebih jauh, barangkali teman-teman bisa tayangkan kembali gitu ya di pembuka dari paparan tentang data tadi, kan ada 3 poin sebagai jawaban gitu ya atas pertanyaan ini. Kami persilahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Saryadi. Jadi sebenarnya istilah peleburan di dalam PTKL itu tidak ada ya Pak. Jadi mungkin Pak Faryadi bisa membaca kembali di dalam PP PTKL itu. Yang ada itu adalah bukan, ini yang dimaksud setelah hasil itu kan menentukan ini sesuai tidak sesuai. Kemudian apabila kan gitu Pak ya, hasil evaluasi kan prodinya sesuai atau tidak sesuai. Prodi yang sesuai, PPTKL dapat menyelenggarakan sebagaimana sudah berjalan. Yang belum sesuai, maka Menteri nanti berkoordinasi dengan Menteri lain atau pimpinan PLK untuk menetapkan peta jalan penyesuaiannya. Kira-kira demikian Pak Faryadi. Jadi detail dari peta jalan penyesuaiannya seperti apa, nanti kita tunggu dari hasil evaluasi ya Pak. Kira-kira demikian Pak Faryadi. Ya, terima kasih Pak Fajar. Barangkali teman-teman bisa tayangkan kembali slide ketiga dari paparan kedua Pak Fajar tadi yang mencantumkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 gitu ya. Boleh di slide show kembali tadi, yang tadi. Ya. Tadi yang tadi, slide ketiga. Ya, ini. Ya, ini ada 3 poin ini ya, barangkali nanti bahan paparan ini juga akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah evaluasi kan akan ditetapkan peta jalan penyesuaian PTKL gitu, dan di sini ada 3 pilihan gitu ya, sesuai dengan amanat pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022. Barangkali nanti Bapak-Bapak sekalian bisa mencermati kembali bahan ini. Ya, mungkin yang dimaksud tadi yang poin ketiga ya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan secara tertulis? Kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir secara daring. Setelah pertanyaan tertulis selesai kami jawab, Ibu, kami akan konsisten dengan metode yang kami tetapkan di awal tadi, Ibu. Oke, kami lanjut.
ada pertanyaan dari Pak Wisnu Hidayat ya, atau Pak Husnan. Karena yang Pak Wisnu Hidayat pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Ini Pak Husnan, pertanyaannya, apakah dalam berkomunikasi atau koordinasi selama evaluasi bisa langsung berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Vokasi atau harus melalui kementerian lembaga? Nah, ini mohon arahan dari Bu Dirjen atau barangkali tanggapan dari Pak Fajar gini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Usnan dari Poltekkes Riau. Perihal komunikasi atau koordinasi nanti selama evaluasi, jadi memang kami belum menetapkan secara detail teknisnya ya Pak. Tetapi nanti kami rencananya itu akan memanggil dan berdiskusi, mengundang dan berdiskusi PTKL tersebut untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi mungkin Bapak Ibu semua mungkin didampingi oleh masing-masing wakil dari kementerian atau lembaganya. Kemudian kami dari Direktorat Jenderal Vokasi bersama-sama dengan tim evaluator begitu. Nanti akan berdiskusi secara langsung dengan Bapak Ibu semua. Yang rencananya akan kami bagi waktunya itu setiap kementerian dalam jenjang waktu tertentu. Jadi seperti itu nanti tahapannya Bapak Ibu. Kami nanti akan membuat jadwal Bapak Ibu semua untuk berdiskusi melaksanakan evaluasi bersama dengan Bapak Ibu semua dalam timeline waktu yang nanti kami susun. Kemudian dapat berkomunikasi secara langsung dengan Direktorat Jenderal dan Vokasi beserta timnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan sebelum pelaksanaan atau terkait dengan hal-hal yang kurang jelas, kami sudah menyediakan tadi itu Bapak Ibu semua alamat helpdesk atau email yang tadi saya sampaikan di awal. Begitu kira-kira Pak Usnan gambaran teknisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk pertanyaan tertulis, karena tadi kami sebenarnya menerima lebih banyak lagi pertanyaan, ya, namun karena serupa kami gabung gitu ya, kaitannya tadi dengan pertanyaan terkait dengan penggabungan PTKL. Kami akan persilahkan karena waktu juga yang membatasi kita, saya akan berikan kesempatan kepada Bu Nurliah, karena tadi yang raise hand kayaknya sejak 30 menit yang lalu gitu ya, khawatir Ibu capek raise hand terus gitu ya. Silakan Bu Nur. Ya, kami persilahkan Bu Nurliah dari Poltek STIA LAN Jakarta. Mohon teman-teman host bisa membantu untuk unmute beliau. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Suyadi, Pak Fajar, ada Ibu juga, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tangan saya terlihat, karena saya khawatir pertanyaan saya paling di bawah. Ada satu saran kami bahwa surat yang ditandatangani oleh Dikti sebaiknya juga diterima pada tanggal yang sama. Tanggal surat tersebut adalah tanggal 17. Tapi kami menerima surat itu di tanggal 23. Jadi efektif kami hanya mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan hanya 5 hari, bukan 10 hari seperti tertulis di tanggal 17. Jadi saran untuk surat berikutnya. Yang kedua, Lembaga Administrasi Negara memiliki 3 kampus Politeknik STIA LAN ada di Jakarta, Bandung, Makassar. Ya. Nah, apakah semua akan dilakukan evaluasi atau hanya satu saja sebagai contoh? Yang kedua, kami di tahun ini di Jakarta akan melakukan akreditasi untuk 3 prodi kami. Dan ini di bulan Mei Juni ini kami sudah mempersiapkan. Nah, pertanyaan kami, apakah kami tetap melanjutkan karena kami sudah berkoordinasi dengan Ban PT, misalnya salah satu prodi kami akan diakreditasi oleh Lamemba, 2 prodi kami tetap di Ban PT, itu sudah sejauh itu konsultasi kami. Nah, dengan surat dan sosialisasi ini, apakah kami tetap melanjutkan akreditasi ya atau menunggu hasil evaluasi? Yang ketiga, ada pertanyaan terkait biaya pembelajaran mahasiswa. Nah, itu tolong detail apakah itu pure perkuliahan per semester ataukah keseluruhan biaya Tridharma perguruan tinggi, karena kami juga melibatkan
mahasiswa kami dalam riset ya bersama dosen seperti itu. Sorry, nambah lagi satu. Ini apakah penerimaan mahasiswa baru kami untuk magister dan doktor kami juga akan di moratorium untuk tahun 2024 dan 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurliah atas pertanyaan tadi yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan surat ya, tentunya ini menjadi catatan bagi kami, Pak Fajar nanti ya, mohon bisa ditanggapi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan prodi yang ada, tadi ada 3 lokasi ya, Stialan, kemudian yang terakhir terkait dengan program untuk magister dan doktor tadi ya. Silakan Pak Fajar, atau barangkali Bu Dirjen berkenan memberikan tanggapan. Silakan Ibu. Ibu masih belum. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Ibu Nur, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi saya menjawab yang terakhir aja Bu ya, yang mengenai pembiayaan. Biaya pendidikan itu semua Ibu. Jadi berapa total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perguruan tinggi dibagi jumlah mahasiswanya, itu adalah biaya yang dihitung sebagai biaya pendidikan per mahasiswa. Jadi kalau kami menghitungnya adalah kalau perguruan tinggi negeri kan BOPTN dibagi jumlah mahasiswa itu aja Bu. Jadi rata-ratanya berapa. Nah itu menggunakan standar biaya yang ada di Kemendikbud jika prodi yang diselenggarakan adalah prodi non kedinasan. Tapi kalau prodi kedinasan itu silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian. Itu Bu dari kami mengenai pembiayaan. Yang lainnya mengenai yang lebih operasional tentang prodi-prodinya silahkan Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih ya Bu. Memang mohon maaf ini mungkin barangkali kami mengedarkan suratnya terlambat. Cuman sebagai catatan karena tahapan evaluasi ini mendesak untuk harus kita kerjakan karena ini menyangkut tentang ya peta jalan tadi harus segera kita tetapkan. Mohon kiranya agak lemburan sedikit ya Bu. Jadi seminggu ini barangkali melengkapi data baik ada di PD Dikti maupun tabel yang tadi kami minta Ibu. Kemudian yang kedua tentang akreditasi ya, Ibu harus tetap melaksanakan akreditasi ini karena nanti apapun keputusannya, misalnya Ibu ya ada prodi yang tidak sesuai, maka kan ini nanti bentuknya kan phasing out. Jadi Ibu tetap harus menyelesaikan mereka yang sudah terlanjur masuk ini untuk kemudian diluluskan, tapi dengan catatan tidak menerima mahasiswa baru lagi. Sehingga nantinya mereka yang lulus ini kan tetap harus terakreditasi secara status. Sehingga kalau Ibu dalam masa perjalanan ini nanti harus mengakreditasikan karena mereka lulus harus terakreditasi, maka proses akreditasi itu harus tetap dilaksanakan Bu. Itu sesuai dengan surat edaran kami sampaikan untuk Tridharma yang dimaksud itu adalah termasuk di dalamnya akreditasi. Demikian ya Bu. Mudah-mudahan sudah jelas. Kemudian yang berikutnya tentang program magister atau doktor, menunggu hasil dari evaluasi kami ya Bu. Karena kalau ini nanti misal doktor terapan, ataukah bagaimana bentuknya, ataukah dengan magisternya juga bagaimana, karena kami belum tahu secara detail, mulai dari nama program studinya dan juga capaian pembelajaran dan sebagainya, karena tentu salah satu kriterianya adalah tidak tumpang tindih dan seterusnya, itu nanti kami bisa memutuskan ini akan lanjut dan boleh menerima atau tidak setelah evaluasi. Demikian ya Bu ya. Demikian Pak Saradi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar atas jawaban yang diberikan dan juga tadi respon dari Bu Dirjen. Ya, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nurliah ya dari STI Elan. Mohon maaf karena tadi kita mulainya agak terlambat. Kami mohon izin untuk sedikit juga terlambat mengakhiri pertemuan ini, gitu ya. Saya akan berikan berikan kesempatan untuk bertanya kepada satu penanya secara langsung gitu ya. Jadi di screen saya yang raise hand duluan ini dari official Politeknik ATI gitu ya. Kami persilahkan. Ya, baik langsung saja yang terhormat yang kami hormati Bu Kiki serta Pak Fajar dan Pak Moderator Pak Saryadi. Mohon izin ya, kami dari Poltek Atim
menanyakan sebenarnya secara tertulis tadi via chat ya, apa via link tadi sudah. Pertanyaannya itu adalah indikator ya atau kriteria untuk dinyatakan lolos evaluasi. Lolos evaluasi atau dinyatakan sesuai. Ya, bila juga dikaitkan dengan data-data yang akan dimasukkan tadi di Excel yang ada 20 kolom dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang akan dikirim via email ya, supaya kami tentunya ya berusaha ya, bersama-sama dengan Dikti untuk membangun negara ini ya. Saya kira begitu Pak, singkat saja pertanyaan kami cuma satu. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Pak Fajar bisa direspon pertanyaan dari Politeknik Admin tadi ya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dari Politeknik ATI. Ini mungkin akan terkait dengan instrumen evaluasi Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini kami sedang menyusun instrumen evaluasinya, yang nantinya ketika kita dalam tahapan evaluasi bersama, itu nanti akan kita sampaikan. Pada dasarnya tidak akan terlepas dari kriteria yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 57 tahun 2022, yang mana di situ sebenarnya sudah jelas Bapak Ibu semua ya, yang dimaksud dengan sesuai dan tidak sesuai, kemudian secara penyelenggaraan itu bagaimana, kan di situ sudah jelas semua. Baik, kami akan melaksanakan tahapan evaluasi dengan instrumen yang tidak akan jauh dari apa yang nanti kalau Bapak Ibu baca di Perpres 57 2002 tersebut. Jadi sebenarnya dengan membaca Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri sebenarnya, karena sangat mudah dipahami gitu ya, di dalam PP tersebut kira-kira nanti penyelenggaraan PTKL di tempat masing-masing itu akan masuk di kriteria yang mana. Demikian kira-kira Bapak-Bapak dari Politeknik ATI Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak Baik. Pak Suryadi. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Fajar atas respon atas pertanyaan terakhir tadi yang disampaikan secara langsung. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa mengakomodir raise hand Bapak Ibu sekalian. Yang saya lihat di screen saya masih ada 5 orang penanya karena keterbatasan waktu yang ada. Namun kami tadi juga sudah memberikan alamat email ya, dipaparkan oleh Pak Fajar tadi. Alamat emailnya adalah ptklvokasi@kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekiranya masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu ya, atau hal-hal yang mengganjal gitu ya, yang harus ganjalan itu digeser gitu ya, dihilangkan, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan melalui email. Barangkali teman-teman bisa ditayangkan alamat email yang sudah kami sediakan secara khusus untuk jalur komunikasi koordinasi antara Bapak Ibu sekalian di PTKL dengan kami di Kemendikbudristek. Alamat emailnya adalah ptklvokasi@kemdikbud.go.id. Dan sebagai penutup, tadi sebenarnya sudah disimpulkan oleh Pak Fajar gitu ya. Kita akan kembali kepada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2022 dan juga menjadikan SE nomor 4 tahun 2023 sebagai pedoman. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa mencermati kembali apapun nanti yang akan dilaksanakan dalam rangka evaluasi PTKL itu tidak akan lepas dari PP 57 maupun surat edaran nomor 4 tahun 2023. Di layar Bapak Ibu sekalian sudah tercantum alamat email yang Bapak Ibu sekalian bisa hubungi, dan tim kami akan siap melayani Bapak Ibu sekalian dengan senang hati. Saya rasa untuk sesi pemaparan dan diskusi saya cukupkan, dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Fajar selaku narasumber dan juga tentunya Ibu Dirjen yang sudah berkenan memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Saya, Taryadi, selaku moderator, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Rahel, kami persilakan.
Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Saryadi, dan PLT Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Bapak Muhammad Fajar Subhan. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara sosialisasi Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian dalam masa evaluasi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran. Atas nama panitia dan tim, bersama ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti seluruh rangkaian acara sosialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Sampai Pak. ketemu. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fajar, Ibu Kiki. Sama. Iya. Terima kasih, Pak Fajar. Terima kasih. Kita live. Terima kasih, Pak Fajar. Terima kasih banyak Bapak semua. Salam sehat selalu semuanya. Amin, amin. Terima kasih, Pak Fajar. Sama-sama Bapak.